Halo teman-teman dan juga dosen, pada hari ini kelompok kami akan memaparkan ide PKM melalui presentasi ini. Namun, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa persekusi terhadap LGBT di Indonesia semakin marak terjadi pada beberapa tahun kebelakang. Berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau disingkat sebagai LBHM, sepanjang tahun 2017 di Indonesia terdapat 973 orang dan terus meningkat setiap tahunnya yang menjadi korban stigma, diskriminasi, kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif. Hal ini membuat kami miris akan kebebasan berekspresi dan pengakuan identitas bagi kelompok LGBT di Indonesia. Maka dari itu, dalam PKM kali ini, kami ingin menciptakan solusi bagi isu tersebut, yaitu berupa alat pendeteksi portabel struktur otak khusus untuk kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disingkat sebagai LGBT. Sebelum kami memulai penjelasan kami, akan lebih baik apabila kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok A, kelas Bahasa Indonesia L, dengan anggota Hermawan Salim, Jennifer Aurelia, Laura Evangeline, dan saya sendiri, Jessica Julia Purnomo. Dalam PKM kali ini, kami menyoroti isu seputar LGBT yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu stigma negatif mengenai kelompok LGBT ini yang menyebabkan tidak adanya kebebasan berekspresi dan mengungkapkan identitasnya. Dengan itu diperlukan suatu bukti nyata identitas kelompok LGBT yang dapat mendorong mereka mencari bantuan atau dukungan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dengan arti lain, adanya bukti tersebut diharapkan mereka bisa menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, materi pada hari ini yang akan kami bawakan akan dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu isu yang disoroti, penelitian-penelitian yang kami lakukan, solusi, kemudian penutup. Pada hari ini, saya akan membawakan topik permasalahan yang kami soroti berkaitan dengan masalah LGBT. Untuk mengawali pembahasan masalah pada hari ini, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat di Indonesia mengenai LGBT. Berdasarkan survei tentang LGBT yang dilakukan oleh penelitian dan konsultasi Saiful Mujani, diketahui bahwa 88% masyarakat percaya bahwa LGBT mengancam, 81% setuju bahwa gay dan lesbian dilarang agama, 80% keberatan jika seorang LGBT menjadi tetangga mereka, dan seterusnya seperti yang ada pada diagram berikut ini. Adapun pandangan dari masyarakat Jakarta yang berinisial U, yang berusia 31 tahun, mengatakan bahwa masih belum menerima secara mayoritas masih menganggap sebuah kesalahan, sesuatu yang tidak normal, dan tidak alami, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena mayoritas dari kita mengaku beragama. Hal tersebut membuktikan bahwa lebih banyak masyarakat menolak keberadaan LGBT karena masyarakat melihat keberadaan LGBT sebagai hal yang negatif, sebuah kesalahan, dan perbuatan dosa. Penolakan dan pandangan tersebut didukung oleh adanya kepercayaan agama mayoritas yang kuat di Indonesia. Nah, pandangan-pandangan masyarakat tersebut memicu terjadinya kekerasan, diskriminasi, pembatasan kesempatan kerja, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan terhadap penyandang LGBT. Sehingga penyandang LGBT sulit untuk membuka dirinya pada masyarakat. Informasi tersebut didapatkan dari Jurnal Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Dari pemaparan isu tersebut, maka dibutuhkan pembuktian nyata identitas penyandang LGBT berupa medis, seperti dibutuhkan alat pendeteksi yang mampu mendeteksi struktur otak LGBT agar dapat mengetahui secara dini adanya kelainan biologi LGBT, sehingga dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Struktur otak sebenarnya dapat dipindai dengan alat CT scan atau alat pemindai. Namun, biayanya cukup mahal, yaitu kisaran Rp1.000.000 hingga lebih dari Rp3.500.000. Harga tersebut masih tergantung pada rumah sakit, kelas perawatan, dan bagian tubuh yang diperiksa. Selain mahal, alat ini ukurannya besar dan juga tidak semua rumah sakit memiliki, sehingga kurang praktis dan kurang bisa menjangkau secara spesifik penyandang LGBT. Berbicara mengenai LGBT tidak terlepas dari penilaian sebagai kelainan struktur otak.
Namun seiring dilakukannya sejumlah penelitian, LGBT merupakan variasi dari struktur otak. Jadi sangat memungkinkan adanya orang dengan jenis kelamin laki-laki lebih feminim tetapi orientasi seksualnya perempuan. Ada pula laki-laki yang feminim tetapi orientasi seksualnya lebih kepada laki-laki. Begitu pula dengan perempuan. Maka dari itu berdasarkan bukti riset yang melibatkan prosedur MRI otak menyebutkan bahwa bagian anterior cingulate cortex dan temporal otak sebelah kiri pada kebanyakan homoseksual sedikit lebih tebal dibandingkan individu heteroseksual. Data tersebut menunjukkan bahwa variasi bentuk otak berpengaruh dalam menentukan gender seseorang menjadi homoseksual. Begitu juga untuk individu transgender. Penelitian ini berarti sudah ditemukannya perbedaan antara struktur otak LGBT dengan orang biasa. Disertai dengan adanya penjelasan secara ilmiah dari salah satu ahli yang menyatakan mengenai mengapa munculnya seorang lesbian, gay, bisexual, transgender atau disingkat LGBT. Menurut dokter spesialis bedah saraf Rostan Yusni Hasan atau yang akrab disapa Ryu, LGBT dipengaruhi oleh struktur otak manusia. Struktur otak itu tidak tunggal. Sirkuit otak melibatkan banyak bagian di otak. Kemudian rangkaiannya itu membuat dia apakah jadi homoseksual, heteroseksual, atau semacamnya, ujar Ryu. Maka dari itu dibutuhkan suatu alat untuk menindai struktur otak pasien. Di mana saat ini kita sudah familiar dengan alat CT scan. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut kepada alat yang kami tawarkan, kami akan membahas sedikit mengenai CT scan terlebih dahulu. Pemeriksaan computerized tomography scan atau CT scan adalah suatu cara untuk melihat bagian dalam tubuh manusia secara detail dengan alat khusus. Prosedur CT scan menggunakan teknologi sinar X dan komputer untuk menghasilkan sejumlah gambar irisan dari organ dalam tubuh. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, pasien akan berbaring dan melewati alat pemindai yang berputar. Kemudian yang kedua, alat tersebut akan mengambil serangkaian citra sinar X dari berbagai sudut. Hasil pencitraan lantas dikirim ke komputer dan digabungkan sehingga tercipta gambar irisan atau penampang tubuh melintang. Untuk kali ini kita hanya akan menyoroti persoalan struktur otak saja. Berdasarkan isu yang telah disampaikan dan setelah melalui berbagai penelitian, kami menghadirkan sebuah solusi berupa alat pendeteksi struktur otak untuk kelompok LGBT. Nah, apa yang dimaksud? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hermawan tadi bahwa struktur otak kelompok LGBT berbeda dengan orang pada umumnya. Dengan adanya alat pendeteksi berupa CT scan portable atau alat pemindai yang dimodifikasi sehingga berbasis IoT dan dapat mendeteksi struktur otak kelompok LGBT secara khusus, diharapkan bisa membantu seseorang menemukan identitasnya, serta adanya penanganan khusus dari ahli yang mengarahkan mereka untuk tindak lanjut yang lebih baik. Cara kerja alat ini kurang lebih seperti CT scan pada umumnya, yaitu bertujuan memindai struktur otak dengan cara mengharuskan pasien berbaring diam dengan kepala berada di dalam lingkaran alat. Hasilnya berupa gambar dan pemaparan analisis otomatis yang dapat diunduh melalui gawai. Setelah itu, hasilnya akan dikirimkan ke radiolog untuk dianalisis secara umum. Kemudian akan dikirimkan kembali ke pihak konsultan atau psikiater untuk mengarahkan pasien sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, mengapa alat ini penting? Alat ini didesain khusus untuk mendeteksi struktur otak LGBT, yang tentunya akan lebih terfokus dan pasien bisa mendapatkan penanganan khusus dibandingkan melalui proses CT scan yang umum. Harganya pun juga lebih terjangkau dan lebih cepat penanganannya karena eksklusif untuk pasien LGBT. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan suatu bukti identitas yang mendorong mereka untuk dapat mengekspresikan diri mereka dan menindaklanjuti dari hasil tersebut. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk orang yang memutuskan tidak ingin melanjutkan apa yang dia selama ini rasakan atau selama ini alami, atau dia berubah pikiran atau dia tidak ingin menjalani apa yang menjadi identitasnya saat ini. Dengan adanya hasil yang diperoleh, mereka dapat dirujuk kepada konsultan atau psikiater untuk mendapat
bantuan agar mereka dapat kembali kepada identitas lahiriah mereka seperti yang mereka harapkan. Pada dasarnya, alat ini bertujuan untuk menghasilkan suatu identitas untuk mereka ketahui dan mereka bisa mencari penindaklanjutan yang sesuai dengan kemauan mereka. Alasan lain mengapa alat ini sangat penting, karena alat ini lebih terjangkau dibandingkan CT scan yang umum, dan karena alat ini berbentuk portable, yang artinya lebih ringkas dan lebih murah, serta biaya operasional alat tersebut yang perlu dikeluarkan oleh pasien untuk pihak rumah sakit akan jauh lebih murah. Pada akhir pembahasan kali ini, saya ingin kembali menekankan pada persoalan yang kami soroti mengenai pandangan masyarakat terhadap penyandang LGBT. Masih adanya perlakuan diskriminasi yang menimbulkan ketakutan dalam pribadi seseorang untuk bebas berekspresi dan mengungkapkan dirinya. Maka sehubungan dengan isu yang kami angkat, kami melakukan beberapa penelitian singkat yang mencakup perbedaan struktur otak dari para penyandang LGBT, yang membantu kami untuk menciptakan sebuah alat yang menjadi solusi dari semua permasalahan tersebut. Alat pendeteksi portable yang mampu membaca struktur otak sehingga para penyandang LGBT dapat diketahui sejak dini. Dengan kami menciptakan alat ini, kami memiliki harapan besar penggunaan alat ini bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Setelah adanya hasil nyata dari alat ini, diharapkan pasien dapat menindaklanjuti dengan baik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tindak lanjut tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi mereka. Untuk itu kami berharap ide kami dapat diwujudkan agar dapat menjadi suatu dorongan bagi masyarakat untuk mendeteksi identitas seksualnya secara dini dan mendapatkan perlakuan serta tidak lanjut yang tepat. Selain itu, usaha ini juga menjadi respon kami terhadap salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kami berharap ide kami dapat segera terrealisasikan. Sebelum saya mengakhiri, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, yaitu segala sesuatu yang terhubung oleh internet. Yang kedua adalah CT scan, yaitu tomografi terkomputasi adalah metode pengambilan gambar medis yang menghasilkan gambar yang detail. Dan yang ketiga adalah anterocingulate cortex, yaitu wilayah otak yang bisa memprediksi perilaku seseorang. Berikut adalah lampiran beberapa referensi yang kami ambil dalam kami menulis ide ini. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah perkataan dalam kami menyampaikan atau dalam kami berbicara. Terima kasih banyak sudah memperhatikan.